kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Oh, 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 oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara,
terasa berat. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala. Haleluya. Haleluya, mari kita terus bantu memuji Tuhan kita, amen. Haleluya, karena hanya Tuhanlah yang layak kita disembah. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, batu karangku, benteng pertahanan hidupku. Bersamamu takkan ku goyah, keselamatan hanya darimu. Ku
yang maha tinggi, sebab Engkau telah membela perkara dan hakku. Ku memuji, ku menyembah, ku menyeru namamu selamanya.
kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Bapa. Haleluya, di mana pada hari ini ya Bapa dan pada saat ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Haleluya Jesus, ajari kami ya Bapa untuk terus setia dalam Engkau ya Bapa. Di mana kami berjanji untuk menyeru nama-Mu ya Bapa sampai selamanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan, apa kabar? Kita sangat bersyukur saudaraku karena kita masih bisa lagi datang di hadapan Tuhan. Kita telah memuji dan kita telah menyembah Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ingin mengajak saudara untuk memberi yang terbaik. Amin. Beri dari hatimu. Dan saya percaya bahwa pemberian dari hati itulah yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur buat hari ini kami datang dalam hadirat-Mu memuji dan menyembah Engkau. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau belajar memberi Tuhan apa yang ada dalam hati kami. Itulah yang kami akan berikan dan itulah yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, ucap syukur buat apa yang Kau telah kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami bisa memberi yang terbaik buat Engkau. Juga firman Tuhan yang kami akan dengar, Tuhan Yesus kami mempersiapkan hati kami. Bila Roh Kudus-Mu menyuburkan hati kami untuk kami bisa menerima perkataan firman Tuhan dan ia menjadi benih yang luar biasa bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan dan pemberian kami di tangan-Mu pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Apa kabar semua saudaraku? Buat teman-teman yang ada di Kota Kinabalu, apa kabar? Harap kamu semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Puji Tuhan yang ada mengikuti online, juga saya ingin mengucapkan dan mengalu-alukan. Buat mereka yang pertama kali, saya juga mendorong saudara untuk terus beribadah bersama dengan kami, supaya kita sama-sama dibangunkan oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang disimpan dalam Tuhan, hari ini kita terus berbicara tentang hukum. Dan kita akan belajar tentang hukum yang kedua, yaitu perintah yang kedua. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia adalah hukum yang utama yang sama dengan perintah yang pertama. Amin. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu dan jiwamu, dan yang sama dengan itu. Ya, itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang disimpan dalam Tuhan, kita perlu mematuhi perintah ini, dan ia merupakan satu perintah agung. Tidak kira pada waktu pada waktu manusia itu hidup dalam perjanjian lama, dan pada waktu ini kita hidup dalam perjanjian baru, saudaraku, kita harus mematuhi perintah agung. Ini juga dikatakan, perintah ini juga dikatakan sebagai perintah diraja. Ya saudaraku, jadi itu sebabnya ia akan menentukan cara bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sebagai imamat yang rajani sesuai dengan perintah agung yang diberikan oleh Tuhan buat saudara dan saya. Maka saudaraku ingat, perintah agung ini perlu untuk kita mentaatinya. Karena firman Tuhan berkata kalau kita mentaati kedua hukum ini, perintah ini, maka kita telah mentaati semua hukum yang ada di dalam kitab Taurat dan juga kitab para nabi. Amin saudaraku. Mari saya mengajak saudara untuk membuka di dalam Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-29 hingga yang ke-31. Bunyi firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama?
Jawab Yesus, hukum terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Haleluya. Ya saudaraku, kalau kita baca dalam ayat ini, kedua hukum ini adalah hukum yang terutama dan yang utama. Hukum ini paling penting karena ia berpusat kepada hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan manusia. Karena Tuhan sangat memperhatikan kedua hubungan ini, apatah lagi hubungan kita dengan manusia. Kalau saudaraku hubungan kita tidak baik dengan manusia, sudah pasti tidak ada perasaan damai di dalam hati kita. Karena ada masalah hubungan. Makanya saudaraku, hubungan sesama manusia ini perlu dibangun karena ini adalah perintah agung yang sama dengan kita mengasihi Tuhan. Kalau tidak saudaraku, akhirnya kita menjadi orang percaya tetapi hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kekecewaan, memiliki kepahitan. Kenapa saudaraku? Karena ada masalah hubungan antara satu dengan yang lain. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu memahami kedua hukum ini. Yaitu hukum mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Amin saudaraku. Ini sangat penting. Jadi untuk menjalankan keluar hukum ini, kita perlu memahami apa yang dibicarakan tentang hukum ini. Kita lihat saudaraku di dalam Markus ayat yang ke-20, Markus 12 ayat yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dengarlah hai orang Israel. Saudaraku, di sini kita perlu memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus yang dibicarakan kepada orang-orang yang bertanya kepadanya pada waktu itu. Tuhan katakan, hai orang Israel, dengarlah. Maksudnya apa? Mendengar ini maksudnya perintah ini adalah satu perintah yang harus kita dengar. Karena dia adalah perintah kerajaan Allah. Perintah yang perlu kita dengar apa yang dikatakan supaya kita memiliki kehidupan kekal dan tidak kehilangan nyawa kita. Makanya saudaraku, kita perlu perhatikan perintah yang Tuhan bicarakan supaya kita bisa mengerti isi hati Tuhan dan menjalankan keluar. Bukannya dipengaruhi oleh perintah kedagingan kita yang membuat kebinasaan. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kadangkala perintah Tuhan datang dalam hidup kita, ia bertentangan dengan keinginan kedagingan kita. Dan di sini ada perlawanan. Makanya saudaraku, kita perlu belajar mendengar. Izinkan suara Tuhan itu berbicara dalam hidup kita supaya kita mengerti hukum yang Tuhan mau bicarakan buat kita. Dan kita tahu bagaimana kerjakan keluar. Makanya firman Tuhan, Yesus berkata, dengarlah. Ini perintah sangat penting. Jangan main-main, dengar. Makanya firman Tuhan mengatakan, dengarlah hai orang Israel. Tuhan bermaksud, dengarlah hai orang Israel. Tuhan berbicara bukan saja secara pribadi kita mendengar, tetapi secara satu bangsa, berbicara tentang bangsa. Dengan di mana Tuhan mau kita sebagai satu bangsa umat pilihan Tuhan, bangsa yang kudus, siap mendengar apa yang diperintahkan oleh seorang raja. Ini sangat penting saudaraku. Jadi ketika kita mendengar bukan secara pribadi, tetapi kita mendengar sebagai satu bangsa juga. Karena kita adalah bangsa yang kudus, bangsa yang akan menjalankan keluar perintah yang diberikan oleh raja kita. Siapakah raja kita? Dia adalah Tuhan yang Esa. Amin. Dia adalah Tuhan Allah kita. Firman Tuhan mengatakan di sini, Tuhan itu bukan saja hanya Allah yang jauh di sorga, tetapi dia harus menjadikan dia Tuhan dalam hidup kita, dan dia menjadi pusat yang relevan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mendekat kepadanya, membangun hubungan dengan dia. Sebab dia adalah Tuhan Allah kita. Maksudnya apa saudara ketika kita mendengar sebagai satu bangsa? Bukan saja dia sebagai raja memerintahkan perintah agung ini, tetapi kita perlu melihat dia sebagai Tuhan kita. Allah kita. Makanya Tuhan katakan di dalam ayat ini, Yesus mengatakan, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Amin. Maksudnya apa saudaraku?
perintah ini juga adalah perintah dari Allah kita. Dan dia harus menjadi Tuhan memerintah dalam hati kita. Sebagai orang-orang yang percaya. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Tuhan itu memberitahukan. Yesus itu memberitahukan kepada bangsa pada waktu itu. Tentang hukum yang ada dalam perjanjian lama. Bahwa Tuhan itu Esa. Satu-satunya yang termasyhur dan teragung. Makanya ketika kita percaya, ketika kita mendengar apa yang dibicarakan oleh Tuhan. Tuhan itu Esa. Satu adanya. Makanya dalam hati kita itu hanya Allah yang memerintah. Bukan ada hal-hal yang lain yang memerintah hatimu. Bukan ada berhala-berhala atau kebergantungan kepada hal yang lain terhadap hidup saudara. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu Esa, satu-satunya Allah yang termasyhur dan segala-galanya hidup kita itu tergantung kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang mampu memerintah dan mengeluarkan perkataan perintah itu kepada kita untuk kita jalankan keluar. Ini sangat penting saudaraku. Kita perlu mengerti tentang Allah kita itu adalah Allah yang Esa. Satu-satunya Allah. Dialah Allah. Dia adalah Dia. Firman Tuhan. Ketika Musa bertanya, siapakah engkau? Ketika orang Israel menjawab. Tuhan berkata, aku adalah aku. Maksudnya apa? Aku adalah aku. Aku adalah Allah yang Esa. Makanya saudaraku, ketika kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Kita mau benar-benar mengerti Tuhan itu. Allah kita itu, Allah yang Esa. Makanya bukan sejak kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Allah kita. Tetapi kita harus belajar, saudaraku, mengasihi Dia. Sebagai Allah kita yang hidup. Allah kita yang Esa. Allah kita yang luar biasa. Sebagai satu bangsa mendengarkan perintah Tuhan. Makanya di dalam ayat yang kita baca, firman Tuhan berbicara, kasihilah Tuhan Allah kita itu dengan segenap hati kita. Dengan segenap jiwa kita, kekuatan kita. Untuk kita bisa melaksanakan, mengerjakan keluar keinginan Tuhan. Ya saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Dengar baik-baik, dalam kita mengasihi Tuhan, kita harus mengerjakan apa yang diperintahkan. Dengan sepenuh hati, mengerjakan keluar kebenaran dengan sepenuh hati. Dan kita belajar mematuhi rencana Tuhan dan tujuan Allah. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, walaupun kadangkala perintah ini, hukum ini, agak susah kita mau ikuti. Tetapi percayalah saudaraku, kalau kita mau berjuang, bersusah payah menjalankan keluar kebenaran hukum ini, maka kita akan bisa mengerjakannya. Kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama kita. Sehingga saudaraku, apa yang berlaku ketika kita mentaati kedua hukum ini, maka damai sejahtera itu akan datang dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu akan mengalir dalam hidup kita. Sehingga kita bisa benar-benar menuruti semua hukum yang ada dalam kitab para nabi karena kita mentaati kedua hukum terutama ini, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi Allah. Amin saudaraku. Yang saya mau bicarakan pada hari ini yang sangat penting buat kita, yaitu perintah kedua. Amin. Perintah kedua yang paling utama, yang terutama saudaraku. Mungkin ramai orang Kristen katakan, saya bisa mengasihi Tuhan. Saya bisa berkorban untuk Tuhan. Saya bisa melayani Tuhan. Tapi saudaraku, tanpa kasih, engkau seperti gong. Jika dipukul, berbunyi kuat, tetapi tidak punya isi. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Perintah kedua ini adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Markus 12 ayat 31. Dengar baik-baik. Dan hukum yang kedua ini ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Jadi mengasihi sesama itu sangat penting. Siapakah sesamamu manusia? Dengar baik-baik. Di dalam perjanjian lama, di dalam imamat, mendefinisikan sesama manusia itu sebagaimana orang Israel atau penduduk asing yang dialu-alukan dan tinggal dalam komunitas mereka. Maksudnya begini saudaraku. Manusia ataupun sesamamu manusia, pada dalam perjanjian lama, orang Israel yang bersama-sama dengan
keturunan mereka dan juga orang asing yang tinggal bersama mereka. Itulah sesama mereka dan disitulah mereka harus menunjukkan saling mengasihi. Tetapi bagi kita dalam perjanjian baru, kita dipanggil menjadi satu bangsa. Siapapun suku bangsa saudara, ketika saudara telah menjadi bangsa yang kudus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan bergabung sebagai satu bangsa yang kudus, saudara adalah sesama kita manusia. Amin saudaraku. Saudara termasuk tergolong di dalam sesama manusia. Dan disinilah kasih itu harus berfungsi supaya kita benar-benar menjadi satu bangsa yang hidup di dalam kasih Tuhan. Dan di mana kita saling mengasihi. Bukan saja kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, kekuatan, dan jiwa kita. Tetapi kita bisa mengasihi sesama kita. Tapi persoalannya saudaraku, ramai orang Kristen itu seringkali berada dalam konflik hubungan. Kelihatan dari luar mereka itu mengasihi Tuhan. Tetapi sebenarnya dalam hati mereka penuh dengan kepahitan dan kebencian. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jangan kita mengizinkan hal-hal ini merosakkan hubungan kita antara sesama kita. Terutamanya saudaraku di dalam kebencian yang timbul dalam hatimu sehingga merosakkan rancangan Tuhan, membinasakan bangsa Tuhan di mana saudara berada. Kita lihat saudaraku dalam Imamat 19 ayat yang ke-17 hingga yang 18. Kalau kita mengasihi saudara kita, ini yang kita jangan lakukan. Ayat yang ke-17, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Jangan benci saudara. Apa yang ada dalam hatimu. Bertobat saudaraku. Karena kita tidak mungkin mengasihi Tuhan kalau kita masih membenci saudara kita. Apa yang kita harus lakukan? Tetapi engkau harus terus-menerus tetapi engkau harus terus terang menegur orang sesamamu dan janganlah engkau mendatangkan dosa pada dirimu karena dia. Yang kedua, tegur. Kalau kita tidak tegur, kita berkongsi dosa dengan dia. Ayat yang ke-18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah engkau menaruh dendam. Jangan tuntut balas dan jangan taruh dendam itu. Dengar baik-baik terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amin. Haleluya saudaraku. Dari dalam perjanjian lama ini sudah mendefinisikan sesama kita itu sebangsa kita. Bangsa Israel dan orang-orang yang tinggal bersama dengan mereka. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Tuhan tahu apabila ada dendam, apabila ada kebencian, apabila kita tidak menegur sesama kita. Apabila kita menghakimi atau menghukum orang lain ataupun kita membalas dendam terhadap orang itu, sudah pasti bangsa itu tidak bisa bersatu. Sesama itu tidak bisa bersatu karena ada konflik di tengah-tengah sesama kita. Di tengah-tengah gereja Tuhan. Makanya saudaraku sangat penting. Jangan bicara, saya mengasihi Tuhan. Kalau saudara masih ada perselisihan paham dan tidak selesaikan dengan sahabatmu ataupun sesamamu. Ini sangat penting. Makanya bagaimana kita mengasihi sama kita. Yang pertama yang kita baca tadi, jangan benci dan jangan menaruh dendam. Jadi kalau ada di antara saudara masih menaruh dendam terhadap saudaranya, selesaikan itu dengan cepat. Jika tidak, saudara tidak mungkin mengasihi Tuhan. Ini sangat penting saudaraku. Ingat saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk membangun sebuah bangsa yang kudus, bangsa yang bisa mentaati hukum Tuhan, bangsa yang bisa membangun bangsa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai satu bangsa yang kudus, status kita sebagai bangsa yang kudus. Kalau ada benih kebencian dan saudara tidak menyelesaikannya, maka kita tidak bisa membangun sebagai satu bangsa. Maka Tuhan, itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena Tuhan tahu saudaraku, jika kita ingin hidup bersama-sama, pasti ada konflik, pasti ada perselisihan, pasti ada kecemburuan, pasti ada sakit hati, pasti ada dendam, kebencian ini. Yang bisa menghancurkan hubungan saudara dengan saudaramu yang seiman, sebangsamu, sesamamu manusia, orang-orang yang percaya saudaraku. Makanya kalau ada hal ini berlaku dalam hidup saudara, apa yang perlu kita kerjakan? Firman Tuhan katakan kita perlu belajar terus terang. Jangan takut. Ramai orang Kristen
mereka memilih diam daripada berbicara terus terang. Mereka tidak mau terlibat secara langsung dalam masalah ini. Mereka tahu masalah itu mereka tahu bahwa itu hal yang salah. Mereka perlu tegur, tetapi mereka memilih untuk berdiam karena mereka tidak mau terlibat dalam masalah ini. Makanya firman Tuhan mengatakan jika kita tahu ada masalah di situ dan saudara tidak menegur terus terang, saudara mengambil bagian dalam dosa mereka. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, makanya Tuhan menerangkan, menegaskan buat kita, memberitahukan kita bahwa tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu, berterus terang saudaraku, jujur, berani. Jangan takut saudaraku. Jangan kita hanya berdiam. Jangan kita hanya tidak mau menegur karena takut orang itu akan disakiti. Apa yang berlaku, kita lebih memilih mendengar suara kedagingan kita dan berbicara bahwa lebih baik saya diam daripada saya menyakitkan hati orang lain. Ingat saudaraku, jika kita tidak menegur sesama kita yang melakukan kesalahan, maka kita mengambil bahagian dalam kesalahan mereka. Maka saudaraku, mari ketika kita menegur jangan ada jangan ada teguran yang disembunyikan kebenarannya. Kita perlu berbicara dengan hati yang terbuka. Kita perlu berbicara dengan jujur, berbicara kepada mereka, jangan separuh-separuh, nyatakan kebenaran, jangan takut berkonfrontasi dengan mereka, jangan takut berhadapan dengan mereka, tetapi bicaralah tentang kebenaran supaya masalah yang ini yang berlaku ini bisa diselesaikan dengan baik, saudaraku, supaya tidak mengganggu hubungan ataupun dan ketika kita membangun sebuah bangsa yang kudus tidak terganggu oleh masalah pribadi. Masalah emosional, masalah kebencian, dendam yang bisa menghancurkan. Saudaraku, kita perlu bangkit, kita perlu menegur. Karena firman Tuhan berbicara jika kita hanya berdiam, kita berkongsi di dalam dosa mereka. Makanya jangan saudaraku, kita tidak menegur mereka. Ayat yang ke-19, pasal yang ke-19 yang ke-17 tadi mengatakan, jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus terus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Amin. Jadi firman Tuhan mengatakan di sini kalau kita diam-diam, tidak berterus terang, tidak menegur kesalahan mereka, maka kita berkongsi dosa dan kesalahan mereka. Maukah saudara seperti ini? Ingat saudaraku, ketika saudara tidak menegur sesamamu dan kau tahu bahwa dia salah, ingat saudaraku, bukan kamu memprotek diri kamu untuk tidak terlibat dalam masalah itu. Tetapi sebenarnya ketika saudara tidak berterus terang, saudara mengambil bahagian dari apa yang mereka lakukan. Ini lebih berbahaya saudaraku. Jadi kita perlu tegur supaya mereka tidak tetap ataupun tidak tinggal di dalam dosa. Kita belajar saudaraku, tegur kesalahan mereka supaya bangsa Tuhan itu tidak binasa. Makanya itu sebabnya Tuhan memberitahukan di dalam firman Tuhan yang dikatakan tadi, bahwa jangan kita membenci saudara kita. Kita perlu menegur. Kita perlu berterus terang. Makanya di dalam imamat tadi Tuhan berbicara bahwa jangan kita membenci saudara kita. Amin saudaraku. Albert Einstein berkata, dunia tidak akan dimusnahkan oleh mereka yang melakukan kejahatan, tetapi oleh mereka yang melihat sesuatu tetapi tidak melakukan apa-apa. Makanya saudaraku, kita mungkin berpikir kita oke karena kita tidak melakukan kesalahan. Tetapi kalau saudara melihat kesalahan itu dan saudara tidak menegur, saudara juga bersalah. Maka saudaraku, di gereja kita lihat banyak perkara-perkara yang salah dilakukan oleh sesama kita. Namun kita memilih berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Kita hanya berdiam. Kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya menantikan apa yang terjadi. Dan kita hanya melihat dan tidak melakukan apa-apa, sehingga apabila hal itu terjadi, saudaralah yang harus bertanggung jawab. Makanya saudaraku, kita perlu belajar mengasihi saudara. Yang seterusnya, bagaimana kita bisa mengasihi saudara kita? Jangan menghakimi dan menuntut pembalasan. Jika saudara memiliki masalah dengan orang lain, dan orang lain itu kita tahu bahwa dia bersalah, dan dia melakukan hal yang salah, sehingga melibatkan saudara.
Jadi firman Tuhan mengatakan jangan menghakimi dan jangan menuntut pembalasan. Kita lihat saudaraku di dalam Roma pasal yang ke-17 ayat yang ke-21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Jikalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dan dengan berbuat demikian, kamu menumpahkan bara api di atas kepalanya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Jadi firman Tuhan sini jelas, jangan menghakimi dan membuntut pembalasan, karena pembalasan itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan firman Tuhan mengatakan bahwa kalau masalah itu bisa selesai dan bergantung kepada keputusanmu, engkau harus kerjakan keluar, kamu harus lakukan, saudaraku. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika kejahatan itu datang dalam hidup kita, maksudnya orang melakukan kejahatan buat kita, apa kata firman Tuhan? Kita harus kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Seperti kita mengambil satu bara api, diletakkan di dalam kepala orang itu. Karena kejahatan yang dilemparkan kepada kita, dilakukan kepada kita, dan kita balas dengan kebaikan. Dan itu yang harus saudara kerjakan keluar. Maka kita bisa menyelesaikan masalah hubungan sesama kita. Kalau mereka tidak bertobat, fine, tidak apa-apa saudaraku. Karena Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan akan menuntut pembalasan. Tuhanlah yang berhak membalas kejahatan orang itu, bukan saudara. Saudara hanya membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Itu tanggung jawab kita. Tetapi untuk membalas kejahatan orang itu, penghukuman itu sudah tersedia buat mereka yang tidak mau bertobat. Dan yang melakukan itu hanya Tuhan. Dan saudara punya pekerjaan, saudara punya tanggung jawab. Hanya kamu yang harus mengampuni orang itu, kamu harus membuat perdamaian dengan orang itu. Dan kalau mereka terus berbuat jahat, kita tetap meresponi dengan melakukan yang baik. Ini sangat penting saudaraku. Ini cara kita saling mengasihi di dalam kehidupan kita sesama kita. Kadang-kala kita mendisiplinkan orang yang jahat itu dalam gereja, tetapi bukan menghakimi. Bukan menghakimi orang itu, bukan menghakimi perbuatan mereka atau menjatuhkan hukuman terhadap mereka. Kalaupun kita mengambil keputusan untuk mendisiplinkan mereka, itu bertujuan untuk mereka bisa melihat kembali ke masalah mereka, kesalahan mereka, dengan mendisiplinkan supaya mereka bisa dipulihkan dan bertobat. Amin. Tetapi bukan mengambil keputusan untuk menjatuhkan mereka ataupun melakukan yang jahat kepada mereka sesuai dengan apa yang dilakukan kepadamu. Ada orang berkata begini saudaraku, saya tidak tahu dari mana dia mengambil istilah ini. Dia katakan begini, kalau orang itu baik dengan saya lebih baik dengan dia. Wah, tapi kalau orang itu jahat dengan saya lebih jahat kepada orang itu. Saya percaya bahwa kata-kata ini adalah kata-kata kedagingan, kata-kata kepentingan diri sendiri. Karena ia berlawanan dengan isi hati Tuhan. Tuhan katakan bahwa kalau orang itu buat jahat dengan saudara, kita akan balas dengan kebaikan. Ataupun kita sendiri yang pergi dan mengambil keputusan untuk berdamai dengan orang itu, supaya ada pemulihan. Mari saudaraku, firman Tuhan katakan jangan menuntut balas. Kenapa? Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak saudara. Karena kita tahu sampai waktunya Tuhan akan melakukan penghakiman kepada mereka yang melakukan kejahatan, yang tidak mau bertobat. Sebab itu saudaraku, kita harus mengerti sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Ini sangat penting. Firman Tuhan katakan jangan menahan dendam. Ada orang yang dendam sampai memberikan kesan kepada kesehatannya. Tidak mau mengampuni saudaraku. Rasa diri benar, dendam, kepahitan, menguasai hati, sehingga dirinya tercemar. Dan tidak mau melepaskan pengampunan. Orang seperti ini saudaraku, adalah orang yang tidak akan pernah hidup berdamai dengan sesamanya. Jika orang ini seperti yang tidak mau bertobat saudaraku,
Firman Tuhan mengatakan bahwa pembalasan sudah menjadi miliknya Tuhan dan engkau akan menerima pembalasan itu. Tetapi selagi kita masih hidup di dunia ini, mari kita saling mengasihi, saling mengampuni, jangan menaruh dendam. Supaya setan tidak datang mencemari hati saudara. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, firman Tuhan juga berbicara dalam hukum ini, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau saudara tidak mengasihi sesamamu, bermaksud saudara juga tidak mengasihi dirimu sendiri. Tidak mungkin orang bisa mengasihi dirinya kalau dia tidak bisa mengasihi sesamanya. Sama juga tidak mungkin orang bisa mengasihi Tuhan kalau mereka tidak bisa mengampuni atau mengasihi sesamanya manusia. Makanya saudaraku, ini semua terhubung kait. Kalau kita bisa mengasihi diri kita, sudah pasti kita bisa mengasihi orang lain. Karena ini adalah hukum dan perintah Tuhan. Makanya saudaraku, jika kita menolak untuk kita tidak mengasihi diri sendiri, sudah pasti kita menolak orang lain. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, saya ingin mengajak saudara, belajarlah untuk mengasihi diri sendiri, supaya kita tahu bahwa kita hidup di dalam Tuhan, dan ini bukan pilihan kita untuk mengasihi atau tidak, tetapi ini satu perintah Tuhan. Amin saudaraku, perintah Tuhan. Bukan saja mengasihi sesamamu, tetapi ketika kita bisa mengasihi sesama kita, kita juga bisa mengasihi Tuhan. Kalau kamu katakan bahwa kamu mengasihi Tuhan, tetapi saudara membenci saudaramu, engkau tidak mentaati kedua hukum ini. Saudara yang seiman dalam Tuhan, mari, kalau engkau mengatakan bahwa saudara mengasihi Tuhan, ataupun saudara mengasihi dirimu sendiri, tapi saudara benci saudaramu, engkau menipu sendiri bahwa pasti kamu tidak mengasihi dirimu, karena kamu tidak mengasihi sesamamu. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita berada dalam dunia ini, kita diberikan kedua hukum yang agung ini. Tujuannya adalah untuk membangun satu bangsa yang kudus, menjadi orang percaya yang sihat, dipenuhi dengan sukacita, saling mengasihi, saling mengampuni, bersama-sama membangun satu bangsa, supaya kita bisa belajar mentaati hukum yang Tuhan berikan, perintah agung yang terutama yang diberikan oleh Tuhan. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan hukum ini adalah hukum yang sama. Amin saudaraku, mari kita belajar, selidiki hati kita. Adakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Adakah kita memiliki masalah juga dengan orang lain dan yang belum diselesaikan? Firman Tuhan katakan, tegurlah mereka, setidak-tidaknya itu bergantung kepadamu. Lakukanlah yang baik ketika mereka melakukan kejahatan terhadapmu. Ini caranya kita membangun satu bangsa dan menjalankan keluar perintah kerajaan Tuhan. Amin saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan pada hari ini Engkau mengajarkan kami bagaimana kami bisa melakukan keluar perintah agung Tuhan, mengasihi Allah kami dan mengasihi sesama manusia. Supaya kami tahu Tuhan, kami bisa membangunkan satu bangsa yang kudus lewat kedua hukum ini. Dan ketika kami mentaati kedua hukum ini, Engkau berkata bahwa kami telah mentaati semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan, hamba berdoa, mampukan kami Tuhan menjalankan keluar kehidupan kekristenan kami dengan berdasarkan kedua hukum ini. Sehingga Tuhan kami menjadi orang-orang yang luar biasa dan bisa menyatakan kemuliaan Tuhan sebagai satu bangsa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang ada di mana saja Tuhan pada saat ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah hati Tuhan mari Engkau berikan penghiburan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu serahkan semuanya mereka ke dalam tangan-Mu, dan juga firman Tuhan yang telah selesai di dalam tangan Bapa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.